Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu, saya berharap sekali keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah kita terambil dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian dari KPPK nomor 309, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku
Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, hari Minggu yang penuh sukacita ini, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami pada pagi hari ini fokus hanya untuk mendengarkan Engkau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan seluruh ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya buat kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan
Bapak Ibu saudara, di dalam kerinduan kita untuk mencintai dan menyenangkan hati Tuhan, seringkali kita perlu mengakui bahwa kehidupan kita jauh dari apa yang dinamakan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ibadah pada hari ini, mari kita mengambil waktu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan, oleh kuasa darah-Mu. Saat
Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sejenak mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon Tuhan menghapuskan segala pelanggaran kita menurut kasih setia-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, di dalam kerinduan hati kami untuk menyenangkan nama-Mu, seringkali kami gagal di dalam pergumulan kehidupan kami untuk menyukakan hati-Mu. Seringkali kami jatuh dan kami melakukan pelanggaran kami. Namun Tuhan, kami bersyukur sekali karena anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu begitu besar bagi setiap kami. Tidak peduli berapa banyak kali kami jatuh dan gagal, Tuhan tetap menopang kami dan membuat kami kembali bangkit untuk kami berusaha menyenangkan Engkau ya Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Dengan mulut kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dengan tangan kami melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan menilik kedalaman hati kami, Tuhan menemukan banyak sekali kejahatan, pelanggaran, dosa-dosa yang mungkin tidak nampak bagi orang-orang di sekitar kami. Namun Tuhan tahu jauh di dalam hati kami. Kami melakukan banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa. Namun kalau Tuhan melihat ada sedikit di dalam hati kami, sesungguhnya kami juga ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Namun kami terus bergumul di dalam kehidupan kami untuk kami menyenangkan nama-Mu, untuk kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami datang mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya bermurah hati untuk menyucikan, menghapuskan setiap pelanggaran kami, supaya kami sungguh-sungguh didapati layak di hadapan-Mu, bukan karena kami mampu melakukannya, tetapi hanya karena anugerah Tuhan yang melayakkan kami, untuk kami bisa berdiri di hadapan tahta anugerah. Tuhan, inilah hidup kami. Tolong dan bantu setiap kami, untuk kami betul-betul belajar menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah keseluruhan hidup kami memancarkan Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa terambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama meresponi pengakuan dosa dengan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku percaya padanya, tempuh hidupku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong kehidupan kita. Jatuh cinta
14, demikianlah bunyi firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, mari kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dan sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh gereja di segala tempat dan abad yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna. Yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk segala anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa, hingga saat ini kami boleh bersama beribadah, bahkan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, penyertaan Tuhan boleh ada bersama dengan kami saat ini, dan kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur di mana Tuhan masih memelihara kita, menjaga kita, dan mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, kalaupun di tempat yang berbeda. Biarlah penyertaan Tuhan terus bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk boleh membaca firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita akan membacakannya secara bergantian dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ke-5. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah membacakan ayatnya yang ke-6. Dan ayatnya yang ke-11 kita akan baca secara bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam doa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia bersama yang dipercaya. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran, harus cerita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak engkau. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita orang lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka memilih kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka buat. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam keputusannya. Bersama-sama, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu pernyataan berkata bahwa kasih karunia membuat kita diterima apa adanya. Tetapi kasih karunia tidak bisa membiarkan kita apa adanya. Sekali lagi Bapak Ibu, satu pernyataan berkata bahwa kasih karunia membuat kita bisa diterima apa adanya. Tetapi kasih karunia tidak bisa membiarkan kita apa adanya. Banyak orang berpikiran berbeda dengan kasih karunia Allah.
menganggap bahwa Allah sudah menerima kita apa adanya dan hanya sebatas menerima saja. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, Allah juga mau mendidik setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah seorang pemuda yang sedang berjalan di pinggiran dan melintasi setiap jalan yang ada. Lalu dia bertemu dengan seorang anak yang pekerjaannya setiap hari hanya menunggu anugerah dari orang. Belas kasihan orang. Dia adalah seorang anak jalanan yang tidak punya siapa-siapa. Orang tua juga tidak punya. Dia berpakaian tidak layak, compang-camping, bahkan jarang makan, bahkan mungkin tidak pernah mandi. Bapak Ibu Saudara, lalu pemuda ini berbelas kasihan. Dia membawa anak itu pulang ke rumah, dia menerima dengan apa adanya. Kalaupun keberadaannya sebenarnya menjijikkan, tetapi dia mau ambil, dia mau terima, dia mau bawa ke rumahnya, dia mau mandikan, memberi makan. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi pemuda ini mau mengadopsi anak ini. Ketika dia sudah menganggap jadi anak, lalu apa yang terjadi? Dia tidak mungkin hanya memandikan dan memberikan makan. Ketika anak itu sudah diadopsi menjadi anaknya sendiri, maka dia akan memperlakukan lebih, yaitu mendidik, mengarahkan, dan menuntun ke jalan yang benar sehingga bisa menjadi anak yang membanggakan. Tentunya kalau dia sudah menganggap menjadi anaknya, kalau melakukan kesalahan dia pasti akan tegur, dia pasti akan disiplin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita di hadapan Allah seperti itu. Allah sudah menganggap kita sebagai anak, sudah menerima kita apa adanya, menerima latar belakang kita, menerima keberadaan kita, menerima kelemahan kita. Baik buruknya kita, Allah telah terima. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Allah mau mendidik kita lebih lagi supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats yang sudah kita baca tadi, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10, itu adalah wujud kasih Allah dalam kehidupan kita. Wujud kasih Allah itu adalah mendidik setiap orang percaya. Kalau kita mau melihat pengertian didikan itu dalam bahasa aslinya memiliki pengertian paideia, yang artinya disiplin, pelatihan, pendidikan anak, pengajaran, koreksian, dan hukuman. Itulah pengertian didikan dalam bahasa aslinya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dalam mendidik anak, baik itu anak kita kandung maupun anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Contoh seperti saya belum bersuami dan belum punya anak kandung, tetapi sungguh banyak Tuhan percayakan saya anak untuk mendidik anak panti asuhan, karena pelayanan di panti asuhan. Jadi ketika kita sudah menganggap mereka seperti seorang anak, maka kita pasti akan mendidik mereka, mengarahkan mereka, menegur kesalahan mereka. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga di rumah seperti itu kepada anak. Pasti tidak akan membiarkan dia melakukan hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dan kita juga dalam mendidik anak,
pasti tidak langsung menghukum, pasti tidak langsung memberikan disiplin kepada anak tersebut melalui tingkatan atau fase-fase yang ada sesuai dengan pengertian didikan. Fasenya yaitu yang pertama ada petunjuk, ada instruksi, ada koreksi, mengoreksi anak yang melakukan kesalahan, kemudian menegur, kemudian kalau memang tidak bisa ditegur, baru didisiplin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan tingkatan didikan yang baik yang Allah pakai untuk mendidik setiap kita, dan sangat baik untuk kita terapkan kepada anak kita. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita akan didik dia, kita akan memberikan dia petunjuk, memberitahu dia, kemudian mengoreksi dia, kemudian baru menegur dia, dan kalau memang tidak bisa, baru didisiplin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, didikan Allah merupakan tanda bahwa kita adalah anak Allah. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita sudah menjadi anaknya. Kita diakui sebagai anak. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran. Ganjaran itu memiliki pengertian hukuman, disiplin. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Setiap orang tua tidak ada yang mau anaknya menjadi anak yang liar. Tidak ada orang tua yang mau anaknya jatuh ke dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang tua pastinya menginginkan anaknya menjadi anak yang membanggakan kelak. Saya rasa kalau orang tua melihat ada anaknya yang mabuk-mabukan, terjerumus narkoba, melarikan anak orang, mencuri, terjerumus dalam pergaulan bebas, saya rasa orang tua yang tidak waras mungkin, yang tidak menegur anaknya, yang tidak mengingatkan anaknya supaya tidak melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang tua pasti bergumul dengan keadaan anak tersebut dan menginginkan anak itu menjadi anak yang lebih baik. Demikian juga Allah dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang benar-benar kuat di dalam iman. Yang pertama tadi Bapak Ibu, didikan Allah itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, didikan Allah itu merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Kita bisa melihatnya dari Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mencari arti menghajar itu. Kalau menghajar itu memukul sampai dia jerah,
Lebih parah lagi menyesah. Menyesah itu memukul, bahkan membanting-banting di batu, seperti diumpamakan seperti seorang yang menyuci, dipukul-pukul. Bapak Ibu Saudara, tentu itu sangat sakit sekali. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, didikan Allah merupakan tanda bahwa kita adalah anak Allah. Itu kita bisa lihat dari Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Yang kedua, didikan Allah ini merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Kita bisa melihat itu dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Dia berkata begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mencoba mencari arti kata menghajar. Ternyata itu memukul sampai jerah. Dan menyesah itu memukul dan membanting-banting ke batu seperti seorang yang menyuci. Kalau di kampung-kampung orang menyuci di sungai, jadi supaya gampang dakinya lepas lalu dibanting-banting ke batu. Diibaratkan seperti itu. Menyesah itu membanting-banting di batu. Tentunya Bapak Ibu, itu sangat sakit sekali. Siapa yang mau bertahan dalam hal itu? Sangat sakit. Tetapi kita melihat di sini, begitulah Allah memberikan gambaran bagaimana orang yang dididik, dikasihi, dia pasti akan menghajar dan menyesah. Ibu saudara yang terkasih, biarlah kita boleh benar-benar memahami bahwa kasih Allah itu ketika mendidik kita, mewujudkan dalam didikan, itu tidak enak, sakit sekali. Ketika Allah mendidik kita, maka itu sangat sakit sekali. Siapa yang mau menerima? Siapa yang mau menerima itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penulis mengingatkan kita dalam nats yang sudah kita baca ini bahwa didikan Tuhan merupakan bagian dari kasih antara ayah dan anak. Anak yang dianggap anak harus mengalami didikan. Menerima didikan Allah merupakan bagian yang diperlukan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menerima didikan Allah merupakan bagian yang diperlukan untuk melatih diri kita menjadi semakin dewasa di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana seorang ayah yang baik menghajar, mendidik anak-anaknya, demikian juga kita, orang percaya, dididik oleh Allah. Didikan Allah itu akan membantu kita untuk sungguh-sungguh taat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, didikan Allah itu tidak enak, sakit. Berbagai macam respon setiap kita ketika menerima didikan Allah. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi respon setiap kita dalam menerima didikan Allah. Yang pertama di situ saya melihat ayatnya yang kelima, menganggap enteng. Kalau dalam bahasa aslinya, menganggap enteng itu artinya alegoreo, yang memiliki pengertian menghina, menahan harga rendah,
enteng didikan Allah, berarti itu sudah menghina. Mari kita memperhatikan dari sikap manakah timbul yang menganggap enteng ini, yang menganggap enteng didikan Allah. Akan kelihatan dari sikap. Yang pertama, senantiasa mengeraskan hati, kemudian mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ceroboh, kemudian sombong dan menganggap rendah didikan Allah. Kita melihat dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh yang menganggap enteng didikan Allah, yaitu Saul. Ketika itu Allah memberikan petunjuk kepada Saul melalui Samuel. Bapak Ibu, kita bisa baca itu dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan sudah menjelaskan kepada Saul melalui Samuel untuk menumpas seluruh bangsa Amalek tanpa disisihkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Ia menyelamatkan Agag, raja Amalek itu, dan rakyatnya merampas barang-barang serta domba yang baik dan membawanya pulang. Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Saul di sini menganggap enteng perintah Allah, tidak menghiraukan. Lalu apa yang terjadi? Allah telah menjadikan Saul sebagai raja. Kita bisa melihat itu dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Allah tidak mau memakai Saul lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Saul memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Mari kita belajar dari kisah ini untuk tetap taat pada didikan Allah, menerima didikan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Pasti setiap kita Allah sudah mempercayakan segala sesuatu. Dengan itu mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengindahkan didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, menganggap enteng. Respon setiap orang ketika menerima didikan Allah itu menganggap enteng. Kemudian yang kedua adalah putus asa. Putus asa itu hilang harapan. Ketika kita sudah kehabisan tenaga, lelah dengan segala beban, maka berputus asa. Kecewa akan didikan Allah. Kecewa kepada Allah. Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika mempertanyakan keberadaan sebagai anak Allah, berarti kita sudah berputus asa di situ. Yang terjadi ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami sakit penyakit, ketika mengalami kegagalan, maka seringkali yang timbul itu mempertanyakan, Allah masih mengasihi saya enggak ya? Kenapa Allah begitu kejam kepada saya? Disitulah timbul dia mempertanyakan, apakah benar saya ini anak Allah atau bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merasa diri tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Ketika
banyak tantangan yang terjadi bertubi-tubi, maka kehilangan harapan. Ketika sakit penyakit mungkin tidak sembuh-sembuh, maka berputus asa. Kehilangan harapan. Sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Padahal sebenarnya kita tidak melihat letak salahnya di mana. Maka berputus asa. Kehilangan orang yang dikasihi. Padahal sebenarnya Allah punya maksud. Ketika hal itu terjadi, Allah mau supaya bukan orang lain yang kita tempatkan yang pertama di hati kita, tetapi Allah. Itulah Allah memakai hal-hal yang seperti itu untuk mendidik kita. Allah mau mengajari kita bahwa harus Allah yang pertama dan yang utama dalam hati kita. Dan terkadang respon setiap orang berputus asa. Ketika mengalami kegagalan berkali-kali, maka dia kehilangan harapan, tidak mau berjuang lagi, melakukan yang terbaik. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ini terjadi hal-hal menganggap enteng, putus asa, karena kita tidak mengerti ketika Allah mendidik kita. Allah itu mewujudkan kasih-Nya kepada kita melalui segala hal yang terjadi. Terkadang banyak kita tidak menerima hal itu. Karena kenapa? Kita tidak memahami bahwa Allah mendidik kita itu adalah karena Allah mengasihi kita. Penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, bahkan hal yang menakutkan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berada di tempat yang berbeda. Kita beribadah di tempat yang berbeda. Bapak Ibu berada di rumah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dikarenakan pandemi yang sedang kita alami pada saat ini, pandemi COVID-19. Dan banyak orang mungkin bertanya, kenapa hal ini terjadi? Kita percaya dan memahami secara iman kita, itu semua karena Allah mengasihi kita. Itu semua karena Allah mau mendidik kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepadanya, supaya kita mau memahami bahwa Allah itu Allah yang besar. Tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah. Dengan itu mari kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Jangan dengan kejadian ini kita meninggalkan Tuhan. Jangan dengan kejadian ini kita tidak mau berdoa. Tuhan gak bisa sembuhkan. Tuhan tidak bisa memberikan obat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami ini satu didikan yang sangat berarti bagi kita. Allah mendidik kita supaya kita benar-benar mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Kemarin saya bertemu dengan seorang bapak, lalu dia bertanya kepada saya ketika kami share sedikit mengenai keadaan kita saat ini. Lalu dia bertanya, heran ya, sekarang semua orang meniadakan ibadah. Lalu saya diam sejenak tanpa memberikan respon. Lalu dia meneruskan dengan hal-hal yang menurut dia benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya benar. Lalu
Karena dia sudah selesai berbicara, lalu saya berkata, sebenarnya Pak, ibadah tidak ditiadakan, hanya saja tempatnya yang berbeda. Ibadah itu kan kita bisa ibadah di mana saja, tidak mesti di gereja. Di rumah juga kita bisa ibadah, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Perlahan karena seiringnya banyak penjelasan, maka dia bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara, terkadang banyak orang tidak memahami, menganggap bahwa ini salah. Demikian juga ketika kita mengalami segala sesuatu, terkadang kita mengandalkan pikiran kita, menganggap bahwa benar Allah tidak mengasihi saya. Padahal sebenarnya Allah sangat mengasihi kita lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu kisah dalam Alkitab yang memberikan teladan yang sangat baik bagi kita dalam menerima didikan Allah, yaitu kisah Ayub. Bagaimana Ayub bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang sudah Tuhan percayakan kepadanya, kalaupun sebenarnya itu bukan kesalahannya. Tetapi kita melihat di situ teladan yang sangat baik sekali. Ketika imannya diuji oleh Tuhan, kehilangan segala-galanya, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan teman-teman meninggalkan dia, kehilangan istrinya bahkan meninggalkan dia, dan dia mengalami penderitaan secara fisik lagi. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertahan dalam hal itu? Tetapi Ayub mau memberikan teladan bagi kita, dia bertahan hingga sampai akhirnya. Itulah teladan yang baik bagi kita. Ayub tetap melewati itu dengan pertolongan Tuhan. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Allah juga memberkati dia. Jangan menganggap enteng dan janganlah berputus asa. Respon manusia yang seperti inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah, kata janganlah itu adalah satu perintah. Mau tidak mau kita harus lakukan. Janganlah anggap enteng didikan Allah. Janganlah putus asa. Jangan menghina didikan Allah. Jangan sombong. Dan mari kita belajar untuk boleh menerima didikan Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat dari yang sudah kita baca tadi, sebenarnya Allah tahu porsi kita untuk menerima didikan Allah. Dengan itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk menerima didikan Allah? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita mempersiapkan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk boleh menerima didikan Allah. Didikan Allah itu tadi tidak enak, sakit. Tapi bagaimana kita bisa menerimanya tergantung hati kita. Apakah kita mau menerima didikan Allah atau tidak? Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-21 saya akan bacakan bagi kita. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih? Dan dengan kasih yang lemah lembut? Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Kita bisa memilih bagaimana kita merespon kasih Allah. Ketika kita mengeraskan hati
Dan ketika kita melembutkan hati, Tuhan juga tahu porsi untuk mendidik kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengeraskan hati, maka Allah akan mendidik kita dengan cambuk. Dan ketika kita siap, maka Allah mendidik kita dengan kasih dan kelemah lembutan. Kita siap ini maksudnya kita mau mengoreksi diri kita. Kita mau bertobat dan meninggalkan kesalahan yang ada. Menyiapkan hati kita artinya mau menerima, memahami bahwa didikan Allah itu adalah wujud dari kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita tetap mampu menerima didikan Allah. Yang ketiga adalah memandang Tuhan sebagai teladan yang agung. Kita bisa melihat dari ayat yang kedua sampai yang keempat tadi, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Allah dan mengingat akan pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah membuka hati untuk menerima didikan Tuhan, seberapa berat pun pergumulan kita, seberapa berat tantangan yang kita hadapi, mari kita memaknai itu sebagai didikan dari Allah, karena Allah mau kita benar-benar menjadi dewasa di dalam iman. Kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia, maka Ia mendidik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita boleh menerima didikan Allah, membuka hati untuk menerima didikan Allah. Kalau kita memperhatikan dalam Ayub pasalnya yang kelima ayat 18, kalaupun didikan Allah itu sakit, tetapi dia berkata di situ, ketika Allah mendidik kita, maka Allah juga mampu memberikan penghiburan. Karena ketika dia melukai, tetapi dia juga akan membebani. Dan dia juga yang memukuli, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Ayub pasalnya yang kelima ayat 18 berkata, karena dia yang melukai, tetapi juga yang membebani. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. Itu dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-18. Bagaimana kita memahami ketika Allah mendidik kita, Allah tidak pernah membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah juga tetap menopang dan selalu ada buat kita, tetap memegang tangan kita. Dengan itu Bapak Ibu Saudara, Allah mendidik kita ini merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Tuhan izinkan segala sesuatu, pergumulan, penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Itu bermaksud untuk mendewasakan iman kita. Dan Allah mau melihat kualitas iman kita. Disiplin memberikan kita kualitas rohani yang lebih baik, sehingga kita serupa dengan Allah. Mari kita menerima didikan Allah dengan hati yang terbuka dan mengindahkannya dengan mata yang tertuju kepada Allah. Biarlah Bapak Ibu yang ada di rumah
boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kita memang lemah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk boleh menerima didikannya, sehingga kita ini benar-benar menjadi orang yang percaya dan dewasa di dalam iman. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sungguh. Didikan-Mu itu Tuhan adalah bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sampai ke jurang, tetapi Engkau mengingatkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menegur kami, mendisiplin kami, sehingga kami kembali mengingat bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Terkadang memang dalam didikan kami menganggap itu sakit, kami tidak mampu terima. Tetapi itulah yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan boleh menolong kami dalam keadaan ini. Kami manusia yang terbatas, terkadang berpikir ketika Allah menegur kami, ketika Allah mendisiplin kami, ketika Allah mendidik kami, itu adalah satu hal yang tidak menyenangkan hati kami, dan kami menganggap Allah tidak mengasihi kami sama sekali. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Engkau mendidik kami karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami dalam keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 233, Aku Percaya Padanya. Mari kita menyanyikannya dengan penuh sukacita sambil mengumpulkan persembahan. Ku percaya padanya, lampu hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai dan kuat janganlah beratlah langkahku. Aku tak percaya Tuhan, Dia pasti tolong.
mengumpulkan segala yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu pada hari ini. Dan biarlah persembahan kami ini dipakai untuk memperlebar firman-Mu di mana saja berada, dan juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Ini doa kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik ini, berkati juga pengelolanya. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang telah kami berikan pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus memimpin dan memberkati setiap kita. Tidak terasa saudara, kita hampir 1 bulan kita melakukan ibadah online seperti ini. Tetapi demi kasih karunia Tuhan, kita di dalam perlindungan, di dalam keamanan dan kesehatan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa info sampai berapa lama kita akan melakukan ibadah yang seperti ini akan tetap kita update di grup WA yang sudah kita bergabung bersama. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan. Dan juga saudara, kita terus membekali jemaat Tuhan dengan bahan-bahan renungan yang bisa dilakukan bersama di rumah masing-masing. Di gereja sangat senang sekali bila Bapak Ibu melakukan hal itu, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ada beberapa hal yang perlu juga kita doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah secara khusus dalam meresponi arus mudik. Jadi ada kebijakan atau hikmat bagaimana mengantisipasinya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa rekan-rekan yang akan mudik itu juga menjadi bagian yang sangat serius di dalam penyebaran ini. Tapi kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong, dan kita juga berdoa untuk setiap kita tetap menjaga kesehatan dan diri kita. Kita memohon kiranya hikmat daripada Tuhan memampukan kita untuk membangun kesehatan yang lebih baik. Dan kita juga berdoa supaya stay at home ini menjadi didikan bagi keluarga untuk membangun kerohanian keluarga. Barangkali kita sudah sibuk selama ini, jarang berjumpa, punya waktu yang banyak dengan keluarga, tetapi melalui peristiwa ini baiklah kita membangunnya. Ya, jadi ada 2 kemungkinan saudara, keluarga bisa menjadi konflik, keluarga bisa menjadi lebih baik. Nah, kita pilih pilihan yang terakhir, yaitu keluarga menjadi lebih baik. Dan itu tercipta ketika kita kemudian menyerahkan dan menaklukkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Nah, itu yang barangkali perlu kita doakan, dan saya akan memimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami, terlebih untuk pemerintah kami meresponi arus mudik yang sebentar akan dilakukan. Dan kami memohon kiranya orang-orang yang tanpa menyadari menjadi alat penyebaran virus ini, kiranya diberikan kesehatan oleh-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk menolong mereka. Dan terlebih pemerintah juga punya hikmat dan bijaksana untuk mengantisipasi akan hal ini. Memberikan kesadaran sosialisasi yang baik kepada seluruh masyarakat, dan sehingga seluruh masyarakat juga bisa ambil bagian untuk mendukung segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah keadaan yang cukup menakutkan ini, Tuhan tolong untuk tidak ada tempat bagi orang-orang yang mengambil kesempatan, yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kami mohon setiap orang bisa merasakan pertolongan dan anugerah daripada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin ya Bapa, di dalam menggunakan waktu yang telah Tuhan sediakan. Kami bersyukur bahwa stay at home ini menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan kami. Meskipun kami menyadari sekali bahwa tentu tidak mudah, ada dampak-dampak yang lain yang juga kami hadapi. Tetapi dari sisi waktu, biarlah kebersamaan dengan keluarga di seluruh jemaat Tuhan digunakan dengan baik, membangun keintiman, membangun keakraban satu sama lain. Barangkali mungkin selama ini kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Kami meninggalkan pasangan kami, istri, anak, suami, hanya demi untuk mendapatkan sesuatu. Dan kini Tuhan izinkan, Tuhan mendidik kami untuk bersama-sama dalam waktu yang kami tidak tahu sampai kapan. Dan kami memohon kiranya jemaat Tuhan dan setiap kami ada di dalam sukacita dan hati yang tetap berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk rekan-rekan medis yang terus berjibaku dengan virus ini, dengan pasien. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pulau Nias di fasilitas yang kami harus akui Tuhan tidak memadai. Kami memohon kiranya ada orang-orang yang terus bergerak untuk mengambil bagian. Gereja Tuhan bangkit dan ambil bagian. Tidak saja hanya berdiri sebagai hakim, tetapi betul-betul turun tangan dan melakukan sesuatu. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang terus menolong, memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh rekan-rekan medis yang berjuang untuk melakukan hal ini. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan jemaat Tuhan, khususnya keadaan ekonomi. Ya Tuhan, ada begitu banyak perubahan, tetapi kami percaya bahwa sekali lagi Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati. Arahkan hati daripada jemaat-Mu untuk hanya memuji dan mengandalkan Engkau semata. Tidak ada yang diandalkan kecuali Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, tetapi jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk, saat teduh, Tuhan memberkati.